Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi ya Mams di channel YouTube aku. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video ini dan selalu dukung channel YouTube aku juga. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Aku awali videonya dengan memasak dulu ya Mams. Kali ini aku mau bikin mie goreng. Untuk bumbunya ini aku blender aja. Aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, terus aku tambahin juga cabai domba biar sedikit lebih pedas. Nah, untuk sayurannya ini aku mau pakai kol aja, soalnya aku ngabisin stok yang ada di kulkas. Ternyata sayuran kol tuh awet banget ya Mams, disimpan di dalam kulkas. Ini kolnya tuh udah ada sekitar 3 mingguan di dalam kulkas, tapi ternyata masih seger banget. Terus bagian item-itemnya juga cuma sedikit, tadi udah aku buang-buangin. Gimana nih Mams di hari Seninnya? Apakah pada semangat? Gak kerasa ya udah hari Senin lagi. Perasaan kita kan baru libur di hari Jumat tuh. Hari Jumat kan hari kejepit. Otomatis anak-anak, suami juga pada libur. Terus hari Sabtu, Minggu juga pada libur. Nah 3 hari berturut-turut kita istirahat ya. Gak sibuk kayak hari Senin. Terus gak kerasa deh udah hari Senin lagi. Terus kemarin juga di hari Minggu aku libur upload ya Mams. Jadi sekarang tuh aku upload videonya dari hari Senin sampai hari Sabtu, biar hari Minggunya tuh aku bisa istirahat, biar bisa mikirin tema apa yang aku harus bahas di video aku selanjutnya. Nah makanya nih di hari Senin ini aku kembali lagi ke rutinitas seperti biasanya. Aku masak, beres-beres, bikin video. Jadi kerasanya tuh lebih semangat gitu ya, karena kan kemarinnya udah libur. Nah ini tadi udah aku tumis ya bumbu blendernya sampai harum. Terus aku masukin bakso, sosis, orak-arik telur, sayuran kolnya juga aku masukin. Terus tadi juga aku tambahin garam, roiko, lada bubuk. Terus baru deh aku masukin mie yang udah aku rebus. Ini mie-nya aku cuman pakai 1 bungkus aja ya, tapi jadinya tuh banyak banget. Ini kira-kira bisa untuk makan sampai sore buat aku sama pak suami. Nah ini aku juga tambahin kecap secukupnya aja. Teman-teman yang sudah menerapkan gaya hidup minimalis pasti udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata decluttering, yang artinya kegiatan memilih dan menyortir barang-barang mana yang penting, yang mau kita simpen atau nggak akan kita simpen. Selama ini kan kebanyakan orang mengenal decluttering itu hanya berkaitan sama barang-barang aja ya. Padahal decluttering itu bukan cuman tentang barang-barang aja loh, karena yang bisa mengacaukan hidup kita itu bukan cuman dari barang-barang aja. Hidup minimalis itu bukan hanya mengatur tentang hubungan kita dengan barang-barang atau seni merapihkan barang, tapi hidup minimalis itu juga bisa sebagai seni merapihkan hidup. Nah, kalau kita mau merapihkan keseluruhan hidup kita, fokus kita juga bukan hanya untuk merapihkan barang-barang ya, tapi juga merapihkan hal-hal yang ada dalam diri kita dan merubah kebiasaan dalam hidup kita. Nah di video kali ini aku mau membahas beberapa jenis decluttering yang perlu kita perhatikan selain barang. Yang pertama adalah physical clutter atau clutter fisik. Ini adalah clutter yang paling gampang untuk kita kenali ya Mams, karena berbentuk barang-barang. Clutter ini adalah jenis clutter yang paling sering kita temui. Bahkan banyak banget mereka yang memulai hidup minimalis itu diawali dengan decluttering barang atau physical clutter. Physical clutter ini biasanya tuh kita memilih, menyortir, atau membagi barang-barang menjadi beberapa kategori. Misalnya, mana yang mau kita jual, mana yang mau kita simpan, dan mana yang mau kita donasikan. Yang kedua adalah digital declutter. Misalnya nih ada ratusan pesan masuk ke email kita yang bahkan kita tuh nggak pernah baca dan nggak kita hapus juga. Terus ada berbagai aplikasi di gadget kita yang sebenarnya nggak kita pakai
atau beberapa foto-foto atau screenshotan di galeri yang gak pernah kita hapus atau rapihkan, akun-akun yang sebenarnya gak bermanfaat buat kita tapi kita follow dan kita subscribe. Di dalam digital declutter ini termasuk kebiasaan kita dalam beraktivitas online. Misalnya kita jadi nggak punya batasan waktu dalam bermedia sosial, atau kita nggak bisa menyaring mana yang penting dan mana yang enggak. Nah, kalau kita mau melakukan digital declutter, berarti kita harus bisa memilih mana aktivitas online yang penting dan bermanfaat buat kita dan mana juga yang enggak. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Setelah tadi selesai masak, mumpung masih di dapur, ini aku lanjut lagi bikin jus alpukat. Jadi kemarin di hari Minggu itu orang tua aku pada main ke rumah, terus bawain aku alpukat dari pohon sendiri. Tapi karena belum musim, jadi aku cuma dikasih 3 biji aja nih mams. Nah, karena sedikit, jadi aku bikin jus alpukat aja deh biar jadi banyak. Nah, ini lanjut lagi, aku mau ngelipetin beberapa baju yang gak akan aku setrika. Sama ini juga ada spray, mau aku lipat aja. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Jenis clutter yang selanjutnya adalah mental clutter, atau segala hal yang memenuhi isi kepala kita dan membuat kita kelelahan secara mental. Misalnya pikiran-pikiran yang negatif, jadwal pekerjaan yang terlalu banyak, berbagai macam berita, tontonan, dan segala hal yang membuat kita jadi overstimulasi. Mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan atau multitasking, dan hal-hal lain yang memenuhi kepala kita yang bisa bikin kita jadi stres dan juga kelelahan secara mental. Untuk mengurangi mental clutter, ini kita harus memilih dan membuat skala prioritas ya mams, mana yang sebaiknya kita kerjakan atau kita pilih dan mana yang bisa kita kesampingkan. Jenis clutter yang selanjutnya adalah emotional clutter. Clutter yang terdiri dari perasaan-perasaan negatif yang seringkali tanpa kita sadari mengacaukan hidup kita. Misalnya rasa insecure, rasa rendah diri, rasa tak berdaya, khawatir yang berlebihan, rasa bersalah, dan penyesalan yang terlalu dalam. Semua perasaan ini mempengaruhi hidup kita dalam banyak hal dan bisa menggerogoti rasa damai dalam hidup kita. Nah, untuk mengurangi emotional clutter, penting banget ya mams buat kita menyadari bahwa kita itu tidak dapat mengontrol semua yang terjadi dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap setiap kejadian dalam hidup kita. Nah, setelah selesai ngelipetin baju arsi, ini aku balik lagi ke dapur ya. Ini aku mau bikin mangga sticky rice, mumpung di kulkas itu lagi ada mangga. Nah, ini untuk beras ketannya aku pakai 1/4 aja ya. Terus ini udah aku rendam dari jam 6 pagi, terus sekarang tuh udah jam 10 siang. Jadi total aku ngerendamnya itu selama 4 jam. Nah, ini aku lanjut lagi mau kukus dulu beras ketan yang udah aku rendam tadi selama 30 menit. Sambil nunggu beras ketannya, ini aku mau bikin cairan santan buat nanti dicampurin ke beras ketan. Ini aku pakai 150 ml air, terus aku masukin juga santan kara, jadi santannya tuh nggak kental ya. Terus lanjut deh dimasak di atas kompor. Terus aku juga tambahin sekitar 2 sendok makan gula pasir, aku tambahin juga sejumput garam. Diaduk-aduk aja sampai rata, terus dimasak deh sampai mendidih. Nah, ini beras ketannya udah aku kukus selama 30 menit ya. Ini langsung aja aku masukin air santan yang tadi. Ini aku aduk-aduk lagi sampai kira-kira kecampur rata semuanya ya. Terus nanti mau aku kukus lagi selama 10 menit.
Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Jenis declutter yang terakhir adalah spiritual clutter. Misalnya nih, kita dikuasai oleh amarah atau dendam yang tidak berkesudahan, rasa benci, iri dan dengki pada orang lain, sulit memaafkan, kita ngerasa sombong dan riak, dan berbagai penyakit hati yang membuat kita tidak bisa merasakan kedamaian dan sulit untuk bersyukur. Oke, ini aku lanjut lagi mau bikin fla untuk mangga sticky rice-nya. Ini aku ngelarutin dulu 1 sendok teh tepung maizena. Aku tambahin juga sejumput garam sama 1 sendok makan air putih. Nah, ini untuk karaknya aku pakai 100 ml ya. Ini dimasak aja sampai teksturnya itu kental. Lanjut lagi, ini aku mau kupas mangganya. Ini aku pakai cuman 1 buah mangga aja ya mams. Terakhir aku beli mangga itu 1 kilonya 15.000, tapi ada juga sih yang 12.000, kayaknya beda rasa mungkin ya. Nah, ini aku lanjut lagi mau potong-potong dulu mangganya sesuai selera aja ya mams. Ini aku potongnya mau kecil-kecil aja biar jadi banyak. Aku pernah beli mangga sticky rice, 1 wadahnya itu harganya 12 atau 15-an gitu ya. Tapi isinya itu sedikit banget mams, cuman cukup buat aku sendiri aja. Tapi ternyata pas aku bikin sendiri, ini tuh jadinya banyak banget loh. Bahkan aku juga bisa kirim ke ibu mertua. Nah, ini aku mau plating dulu mangga sticky rice-nya. Sebenarnya aku nggak terlalu jago-jago banget nih mams buat plating makanan, jadi nggak cantik ya, nggak apa-apa lah ya, kan buat dimakan sendiri. Ini aku juga mau tuang flaknya juga, terus langsung deh aku mau eksekusi. Kayaknya video aku sampai di sini aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.